Ledakan lagi sirine serangan udara terdengar di kota Ukraina. Sirine serangan udara terdengar di sebagian besar kota Ukraina pada Sabtu pagi 12 Maret waktu setempat. Media lokal menyebutkan warga diminta untuk mencari tempat perlindungan, mengutip Reuters. Sirine terdengar di ibu kota Kiev, kota barat Lviv di Odessa, dan Kharkiv, Cherkasy. Peringatan suara juga terdengar di wilayah Semi di timur laut Ukraina. Dikabarkan sebelumnya, sebuah ledakan kembali terdengar di sekitar Kiev kala pasukan Rusia semakin mendekat ke wilayah ibu kota Ukraina itu pada hari ini. Melansir CNN International, Kepala Koresponden CNN Clarissa Ward menggambarkan telah terjadi ledakan pada Sabtu dini hari di mana terjadi tembakan yang tiada henti. Ledakan berat di kejauhan berlanjut selama berapa menit, kata Ward. Meski demikian hingga saat ini belum diketahui, ledakan tersebut merupakan serangan tentara Rusia atau Ukraina. Pertempuran Rusia-Ukraina disebut berlanjut di pinggir kota Kiev, adapun daerah utara diklaim menjadi paling berbahaya, yakni di pinggiran Bucha, Irpin, dan Hostomel, serta distrik Vyshhorod, lebih jauh ke utara Kiev. Selain itu, pertempuran juga semakin meningkat di wilayah Brovary, seberang sungai Dnieper di sebelah timur ibu kota. Kekhawatiran makin menjadi tujuan sepenuhnya mengepung kota membuat kota kelaparan, membombardir kota dan akhirnya mencoba menggulingkan pemerintahan Zelensky, kata Ward. Ward menambahkan bahwa pasukan Ukraina ada di mana-mana, membentuk pertahanan di sepanjang jalan raya utama menuju kota. Mereka juga menempatkan tank di wilayah tersebut. Ini adalah kota yang dijaga ketat sekarang dan bahkan jika pasukan Rusia diizinkan untuk mengepungnya, ini akan tetap menjadi kota yang maha kuasa, kata Ward. Satu lagi senjata mematikan menjadi perbincangan dunia militer saat ini, drone kamikaze buatan Iran yang digunakan militer Rusia dalam perang di Ukraina kini jadi sorotan. Dalam beberapa hari terakhir, drone yang dibeli Rusia dari Iran itu memporak-porandakan Kiev, ibu kota Ukraina. Peralatan militer Ukraina tampaknya tak mampu membendung serangan drone Iran. Drone ringan ini memeliuk-liuk bebas di langit Ukraina, bak sekawanan tawon mematikan. Drone ringan menebar bom ini berukuran kecil, tapi ledakannya sangat dahsyat, mampu menyerang target dalam jumlah besar, selain harganya yang murah. Seperti laporan Associated Press Selasa 18 Oktober dalam serangan Rusia di Ukraina, drone memperkuat reputasi mereka sebagai senjata ampuh, mustajab, sulit dihentikan, dan hemat biaya untuk mencari dan menghancurkan target sekaligus menyebarkan teror yang dapat merusak tekad serta nyali tentara dan warga sipil. Drone ini juga dengan cepat melampaui rudal sebagai senjata jarak jauh pilihan karena mereka dapat dimasukkan ke dalam teater tempur dalam jumlah yang lebih besar, dengan ongkos yang jauh lebih murah. Pelepasan bergelombang secara berturut-turut drone Shahed buatan Iran di Ukraina punya banyak tujuan, seperti menghancurkan target utama, menghancurkan moral dan pada akhirnya menguras nyali dan senjata perang musuh saat mereka mencoba bertahan melawan mereka. Drone Shahed yang telah diganti namanya oleh Rusia menjadi Grad 2 dikemas dengan bahan peledak dan diprogram untuk berkeliaran di langit sampai mereka menukik ke sasaran. Kawanan drone itu juga mengingatkan pada pilot kamikaze Jepang era Perang Dunia II yang menerbangkan pesawat bermuatan bahan peledak mereka ke kapal perang dan kapal induk AS selama perang di Pasifik. Menurut publikasi online Ukraina Defense Express yang mengutip data Iran, sayap Delta Shahed memiliki panjang 3,5 meter, lebar 2,5 meter dan berat sekitar 200 kg. Drone ini didukung oleh mesin 50 tenaga kuda dengan kecepatan tertinggi 185 km per jam. Behnam Ben Taliblu, rekan senior di lembaga think tank Foundation for Defense of Democracies yang berbasis di Washington, mengatakan pesawat berawak itu dikerahkan di Yaman dan dalam serangan kapal tanker minyak yang mematikan tahun lalu. Dia mengatakan jangkauannya sekitar 1000 km. Teknologi drone baru tidak membutuhkan personel terlatih untuk dikorbankan atau menghabiskan banyak uang membangun pesawat canggih untuk menghantam target. Dalam serangan hari Senin 17 Oktober di ibu kota Ukraina, wali kota Kiev Vitaly Klitschko mengatakan 28 drone Rusia membuat gelombang serangan berturut-turut. Ditembakkan dari peluncur truk secara berurutan, drone dapat terbang rendah dan lambat sehingga lebih mampu menghindari deteksi radar. Mereka juga dapat mengerumuni target, membanjiri pertahanan terutama di wilayah sipil, tetapi menurut Mykola Bielyuskov, seorang peneliti di Institut Nasional untuk Studi Strategis Ukraina, drone Shahed hanya membawa muatan peledak 40 kg. Artinya jika dibandingkan dengan kekuatan ledakan yang dimiliki rudal konvensional seberat 480 kg, hulu ledak dapat dikirim pada jarak yang jauh lebih jauh.
Sulit untuk menghantam target serius dengan drone seperti itu, kata Lieskov. Dengan harga hanya 20.000 atau 300 juta per unit, drone Iran Shahed hanya recehan dibanding biaya rudal ukuran penuh yang lebih konvensional. Misalnya rudal jelajah kaliber Rusia yang digunakan secara luas. Dalam 8 bulan perang, masing-masing menelan biaya sekitar 1 juta bagi militer Rusia. Dengan biaya rendah, Shahed dapat digunakan dalam jumlah besar untuk mengerubungi target. Apakah itu depot bahan bakar atau infrastruktur dan utilitas seperti pembangkit listrik atau stasiun air. Meskipun ukurannya kecil, muatan ledakan Shahed tampaknya cukup kuat untuk menimbulkan kerusakan. Dalam serangan hari Senin, satu drone menghantam pusat operasi, sementara yang lain menabrak bangunan perumahan berlantai 5, membuat lubang besar di dalamnya dan meruntuhkan setidaknya 3 apartemen yang mengakibatkan kematian 3 orang. Lieskov dari Institut Nasional untuk Studi Strategis Ukraina mengatakan militer Rusia memilih untuk menggunakan Shahed pada sasaran sipil daripada medan perang karena pasukan Ukraina telah belajar bagaimana memerangi mereka secara efektif dan berhasil mencegat lebih dari setengahnya. Tanpa akhir yang segera terlihat, beban keuangan konflik akan membebani Moskow yang tidak menerima miliaran dolar transfer senjata dan negara-negara barat seperti Ukraina. Konflik di Ukraina makin hari makin menjadi perang hancur-hancuran. Pemenangnya adalah siapa yang dapat menahan beban personel, materi, dan keuangan yang paling lama, serta siapa yang menemukan senjata yang lebih murah tetapi tetap ampuh. Bagi Moskow, Shahed tampaknya menjadi alternatif seperti itu. Shahed 136 adalah versi murah dari rudal jelajah yang tidak dapat diproduksi oleh Rusia dengan cepat, kata Lieskov. Taleplu mengatakan Rusia kemungkinan akan terus meningkatkan kemampuan serangan jarak jauhnya dengan drone Iran dan bahkan rudal. Pejabat Rusia belum mengeluarkan data tentang jumlah rudal yang ditembakkan selama konflik, tetapi Menteri Pertahanan Ukraina baru-baru ini menuduh Rusia menggunakan sebagian besar persenjataan rudal presisi tinggi dari 1.844 rudal pada malam invasi Rusia menjadi 609 pada pertengahan Oktober.